Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang akhlak dan adab di dalam Islam dengan membaca kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas hadis yang ke-22 ya, berkaitan tentang 3 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bagi pian yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, ulun persilahkan. Baik, kita lanjut. Jadi hadis yang kita akan bahas pada malam ini masih hadis yang ke-22, yang bunyinya wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan kita sudah bahas tentang biografi Ibnu Mas'ud ya. Kita sebutkan nama beliau siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi ayahnya Mas'ud ya, cuman Mas'ud itu ya bukan sahabat ya, makanya radhiyallahu anhu saja. Qala, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang a'zam? Di sini beliau menggunakan isim tafdhil ya, a'zam, yang paling besar. Jadi yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud itu bukan sembarang dosa, tetapi dosa yang paling besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau yang menjadikan atau mengambil bagi Allah tandingan, sementara Allah lah yang menciptakanmu. Maksudnya apa? Dosa kesyirikan, dosa
kesyirikan. Dan ini merupakan dosa yang paling besar. Baik, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Baik. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud tersebut, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Maka dijawab oleh Nabi, menyekutukan Allah. Ya. Maka Ibnu Mas'ud ternyata masih haus akan apa? Haus akan apa nih? Harta kah? Atau ilmu? Haus akan ilmu. Ya. Begitulah seharusnya seorang muslim, ya, tidak puas dengan yang namanya ilmu, ya. Kalau ditanya tentang puas harta, gimana? Ya, rata-rata tidak ada yang puas dengan harta. Ya, kalau masalah harta itu sudah gaji 1 juta hendak 2 juta. Sudah 2 juta hendak 15 juta. Ya. Kalau jadi PNS misalnya, ya, sudah berada pada golongan, biasanya kalau terima tuh golongan apa namanya? Pokoknya golongan terendah, hendak naik jabatan, jadi golongan yang lebih tinggi, dan seterusnya, tidak akan pernah puas kalau masalah harta. Ya. Coba kalau semangat seperti ini dipraktekkan dalam masalah ilmu dan masalah ibadah, ya, maka ini sangat luar biasa. Ketika masalah harta itu semangat luar biasa, ya, tapi ternyata tentang masalah ilmu atau masalah ibadah semangatnya kadeda. Itu bukan sifat seorang muslim, ya, bukan sifat seorang muslim yang baik. Maka lihatlah di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak puas hanya mendapatkan satu ilmu, tetapi beliau ingin ilmu yang lain, ya. Maka begitu juga kita dalam masalah ilmu, sudah bisa membaca Al-Quran misalnya, maka hendaknya dia ingin meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya dengan cara belajar tajwid misalnya. Sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya, pengen menghafalnya. Dimulai dari berapa? Juz berapa? Juz amma dulu, juz 30. Ya, namun sudah hafal juz 30, hendak bertambah pula. Ya. Juz 29 yang dahulu. Karena juz 28, karena sepujian Al-Qur'an. Nah, harusnya ya seorang muslim memiliki semangat seperti itu. Sudah paham masalah akidah, ingin bertambah lagi masalah ibadah. Tahu fikih tentang sholat, pengen tahu tentang fikih, nikah langsung nih. Ya, zakat, puasa, haji, nikah, ya nikah diperlukan, dan seterusnya. Ya. Dalam masalah ibadah, seseorang sudah diberikan taufik bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Maka jangan puas dengan hanya sholat 5 waktu ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah. Ya. Kemudian tidak puas dengan itu, dia tambahi dengan sholat witir misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi ya idealnya bagi seorang muslim itu lebih semangat ketika berhubungan dengan masalah ilmu atau masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik agar senantiasa yang menambah semangat kita dalam masalah ilmu dan juga ibadah. Baik. Maka Ibnu Mas'ud yang haus akan ilmu ini bertanya lagi kepada Rasulullah. Ya, qultu summa ai. Ya. Kemudian aku katakan, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Dosa yang paling besar. Maka kata Nabi SAW, summa antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Ya, engkau membunuh
anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Jadi bukan sembarang pembunuhan. Pembunuhan itu dosa besar atau bukan? Dosa besar. Baik. Kalau yang dibunuh orang biasa dosa besar, apalagi yang dibunuh anak sendiri. Baik. Apalagi alasan membunuh anak tersebut kenapa? Karena takut dia ikut makan, takut miskin. Itu lebih parah lagi. Nah, nanti kita akan sebutkan alasan kenapa hal ini semakin menyebabkan dia besar dosanya. Ya. Baik, itu yang kedua. Nah, insya Allah inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu dosa membunuh anak disebabkan karena takut makan bersamanya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, qultu summa ai, apalagi wahai Rasulullah, summa antuzaniya halilata jarik, kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik. Maka di dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena khawatir atau takut dia akan makan bersamamu. Ya. Maka di sini disebutkan membunuh anak. Maka kita katakan, bukankah membunuh secara umum itu hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar? Nah, menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa yang disebutkan adalah membunuh anak, padahal membunuh saja dosa besar. Kenapa disebutkan anak di sini? Ya, baik, sebelum itu dalil bahwasanya membunuh itu adalah dosa besar adalah atau diharamkan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh an-nafs. Mana an-nafs? Jiwa. Baik. An-nafs di dalam ayat ini pakai alif lam. Ya, dalam kaidah usul fikih, an-nafs itu kalau ada alif lam menunjukkan keumuman. Jiwa mana saja itu tidak boleh dibunuh. Itu hukum asal. Berarti hukum asalnya membunuh itu diharamkan. Baik itu orang dewasa yang dibunuh atau anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang soleh, bahkan orang fajir, orang fasik, ya bahkan orang kafir, hukum asalnya tidak boleh dibunuh. Ya, orang kafir itu kan nggak satu level. Ada orang kafir yang memerangi kaum muslimin yang disebut dengan kafir harbi, maka boleh dibunuh ketika dalam keadaan berperang. Adapun selain itu, dari jenis-jenis orang kafir tidak boleh dibunuh, seperti orang kafir zimmi atau orang kafir yang memiliki hubungan damai antara negara muslim dengan negara kafir dan seterusnya. Semua itu tidak boleh dibunuh. Jadi mentang-mentang orang kafir misalnya bebas dibunuh, enggak, ya haram hukumnya. Jadi hukum asal membunuh itu adalah haram. Nah, yang uniknya di dalam ayat ini Allah menutupnya illa bil haqq. Ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan hak, kecuali dengan cara yang benar. Oh, berarti ada ndak ya pembunuhan yang dibenarkan? Kok bisa pembunuhan ada yang dibenarkan? Maksudnya apa nih? Contohnya gimana? Hah? Membela diri. Oh.
Baik, terus hukum qisas ya. Di negara mana saja ya, kita pasti mengenal yang namanya hukuman mati dan itu sesuatu yang biasa. Kalau memang dia berhak untuk dihukum mati ya. Itu maksudnya seperti itu contohnya ya, yang membunuh dengan hak. Ya, di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, dari Abdullah ya, ketika disebutkan Abdullah maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi di sini Nabi ingin menjelaskan apa yang dimaksud membunuh dengan hak. Kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darahnya orang muslim, yashhadu alla ilaha illallah, yang mana dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah, illa bi ihda salasin, kecuali salah satu dari tiga. Nah, ini yang boleh dibunuh. Siapa saja? As-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani adalah orang tua atau orang yang sudah menikah lalu berzina. Ya, orang yang sudah menikah lalu berzina, maka hukumannya apa? Dirajam. Rajam itu gimana? Ditawak pakai batu. Jadi dibikin lubang ya. Pezina tadi dimasukkan ke lubang tersebut ya. Kemudian orang-orang mengurumuninya, melempari dia dengan batu sampai mati. Itu yang disebut dengan rajam. Baik, kenapa sih sampai seperti itu? Mengerikan ya, mungkin sebagian mengatakan itu mengerikan hukumannya sampai di rajam ya, karena al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika orang berzina, maka ketika dia berzina, dia merasakan kenikmatan di sekujur tubuhnya, kan gitu ya. Maka balasannya apa? Dia akan merasakan sakit di sekujur tubuhnya ya. Itu kalau bagi mereka yang sudah menikah ya. Kemudian kalau yang belum menikah berzina gimana? Hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, ini sama juga, dicambuk itu kan merasakan sakit di sekujur tubuhnya ya, tapi tidak sampai dibunuh, sampai tidak sampai mati gitu ya. Baik, dan ini sudah kita bahas ketika kita bahas al-kabair tentang zina di murni ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Maksudnya apa? Hukum qisas. Artinya seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka balasannya adalah qisas. Dibunuh, balasannya juga dibunuh. Baik. Dan apa namanya? Syariat qisas itu memiliki hikmah yang sangat besar ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian pada syariat qisas itu ada kehidupan. Ini gimana kisahnya nih? Di qisas tapi ada kehidupan di situ. Gimana Amrul? Kan di qisas itu dibunuh kalau Amrul. Tapi kenapa dalam ayat ini pada hukuman qisas itu ada kehidupan? Maksudnya apa tuh? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan?
supaya orang takutan membunuh. Maksudnya begini, kalau tahu hukuman bagi yang membunuh adalah dibunuh, maka orang tidak berani untuk membunuh, maka terjagalah darah-darah kaum muslimin tidak mudah untuk ditumpahkan. Berbeda kalau tidak ditegakkan hukum qisas. Wah, ini seorang yang berdarah dingin, ya, pembunuh berantai. Ternyata setelah ditangkap, ya tidak dihukum mati, ya, tapi dia apa? Cuma dihukum di penjara, ya mungkin seumur hidup katanya. Tapi nanti berkurang-kurangan, ada istilah apa namanya? Remisi. Apa? Remisinya. Sampai akhirnya bebas juga. Maka akhirnya orang yang melihat, ya, pembunuh ini, oh ternyata bisa bebas saja. Ya udah, betapa banyak akhirnya terjadinya pembunuhan. Jadi dibunuh satunya dengan qisas ini menyebabkan orang lain tidak lagi berani untuk membunuh. Nah, itu maksud dari firman Allah, walakum fil qisasi hayatun. Ya, dan bagi kalian pada syariat qisas ada kehidupan. Baik, itu yang kedua yang boleh dibunuh. Yang ketiga, watariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Orang yang meninggalkan agamanya. Maksudnya apa? Orang yang murtad, yang meninggalkan agamanya, maka itu berhak untuk dibunuh. Ya, tapi ingat, siapa yang bunuh dulu? Ya, waliul amr, yang memiliki kekuasaan, yaitu pemerintah. Ya, jadi jangan mentang-mentang, wah itu murtad, main hakim sendiri kalau boleh, haram hukumnya. Ya, baik. Nah, jadi hukum membunuh itu adalah asalnya haram kecuali yang dikecualikan yang kita sebutkan tadi. Baik. Nah, kembali ke pembahasan kita, yaitu membunuh anak, hukum atau dosa besar membunuh anak. Maka kalau membunuh orang biasa yang itu bukan anak saja dosa besar, apalagi membunuh anaknya, maka dosanya lebih besar. Nah, pertanyaannya, kenapa membunuh anak itu dosanya lebih besar? Bukankah sama-sama membunuh? Bukankah sama-sama menghilangkan nyawa? Ya. Tapi kenapa membunuh anak, ya, kemudian disebabkan karena takut miskin, itu disebutkan secara spesifik? Maka kita sebutkan ada 3 sebab. Sebab yang pertama, karena anak memiliki hubungan darah. Ya. Kita, di antara kewajiban kita adalah menyayangi keluarga kita, menyayangi orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Dan kasih sayang kita harusnya, ya, dengan kerabat kita yang memiliki hubungan darah melebihi rasa sayang kita kepada selain mereka. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Siapa? Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil di antara kami. Baik. Di sini Nabi SAW menyatakan bukan golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Di antara yang lebih kecil adalah anaknya sendiri. Artinya tidak sayang saja itu sudah dinyatakan bukan sebagai golongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lagi kalau dibunuh? Itu lebih parah. Ya. Tidak sayang itu bukan termasuk umat Rasulullah. Bagaimana kalau sampai membunuh? Maka itu lebih parah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dosa membunuh anak yang itu memiliki, ya, hubungan darah dengan kita, itu dosanya sangat besar. Ya. Kalau sampai ada
yang tega membunuh anaknya sendiri, maka sungguh ini orang yang benar-benar telah dicabut kasih sayang di dalam hatinya. Ini anaknya sendiri, buah hatinya sendiri. Ya, ini lebih parah daripada orang yang berdarah dingin. Ya, harusnya dia bisa cinta kepada anaknya, tapi justru dia tega membunuh anaknya. Ini alasan yang pertama, karena anak itu memiliki hubungan darah. Yang kedua, kenapa ini lebih parah? Ya, pembunuhan lebih parah karena ini menunjukkan pelit pada level yang paling parah. Mengulangi. Ya kan disebutkan tadi, kenapa? Dia membunuh anaknya karena khawatir makan bersama dia. Maka kalau ada kekhawatiran hal ini sampai akhirnya dia membunuh anaknya, ini menunjukkan dia memiliki sifat pelit dalam level yang sangat parah. Ya, jadi yang awalnya pelit, ngarannya pemalar, itu kan bertingkat-tingkat lah. Ya, ada yang paling parah, ada yang parah, ya, ada yang menengah gitu ya, dan seterusnya. Itu pelit tuh nggak ada yang baiknya leh, jelek semua kalau pelit. Baik. Nah, di antara pelit yang paling parah adalah pelit dalam menunaikan kewajiban. Baik, kewajiban seorang tua kepada anaknya adalah memberi nafkah berupa makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan seterusnya. Ya. Maka ketika dia membunuh anaknya dikarenakan khawatir ikut bersamanya, berarti itu menunjukkan dia pengen berlepas diri dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Maka orang seperti ini adalah orang yang super pelit, sama anaknya saja pelit. Ya, bahkan subhanallah sebagian orang ada yang sama dirinya pun pelit gitu ya. Jangankan ingin memberi orang lain, ya, kucing aja kan harus diberi gitu, tulangnya gin disayangi ibaratnya gitu. Nah, baik, ini adalah orang yang pelitnya sudah mencapai level paling parah kalau ada sampai seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dia mau berpikir, sebenarnya yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rizki anak itu adalah Allah. Yang memberi rizki dia sendiri adalah Allah. Bahkan Allah lah yang memberi rizki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Terus kenapa dia khawatir ya anak yang ya bersamanya itu bisa menghabiskan rizki dia? Maka perlu diingat bahwasanya rizki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151, "Wala taqtulu auladakum min imlakin." Ya, jadi kalau ada orang miskin berpikir untuk membunuh anaknya karena disebabkan karena kemiskinan, maka ingatlah Allah berfirman, "Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian disebabkan karena kalian miskin." Kenapa kata Allah, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum"? Karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kamu wahai orang-orang miskin, dan juga kepada mereka ya anak-anak kalian. Kami yang akan menanggung rezekinya. Itu bagi orang-orang miskin. Baik orang kaya, terkadang orang kaya karena takut miskin, ya bisa jadi dia bunuh anaknya. Maka Allah ingatkan juga dalam surah Al-Isra ayat 31, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Wahai orang-orang kaya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena takut miskin. Kalau orang miskin tadi kan sudah miskin nih, maka kata Allah, janganlah kalian membunuh anak kalian karena kalian miskin. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Sebagai orang miskin kan diberikan rezeki oleh Allah, dan juga kepada anak-anak kalian. Nah sekarang ayat yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 31 itu untuk orang-orang kaya. Wahai
orang-orang kaya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kenapa? Nahnu narzuquhum, karena kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka. Artinya tidak akan mengurangi harta kalian. Wa iyyakum, dan kami juga yang berikan rizki kepada kalian. Ya. Maka kalau seperti ini saja, ya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia tetap membunuh anaknya karena takut makan bersama dia, ini menunjukkan level pelit yang paling parah. Baik, alasan yang ketiga kenapa membunuh anak karena takut makan bersamanya itu termasuk dosa yang paling besar. Ini menunjukkan prasangka buruknya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, istilah dalam bahasa Arab buruk sangka itu apa? Su'udzon. Bukan su'ujun ya. Su'udzon. Jangan terpalinglah. Kadang kan ada husnuzon, ada su'udzon. Ini hendak misalnya hendak mustili berbahasa Arab. Soalnya tersambatnya husnuzon. Jangan husnuzon. Jangan su'udzon. Su itu buruk, zon itu prasangka. Jadi janganlah berprasangka buruk. Ya. Jadi orang yang membunuh anaknya karena takut makan bersama dia, dia su'udzon kepada Allah. Ya. Su'udzon kepada sesama manusia boleh enggak? Buruk sangka kepada sesama manusia boleh enggak? Ada boleh. Ya. Padahal memang sebagian manusia itu kan berbuat buruk kepada kita. Artinya suudzon dengan mereka itu adalah sesuatu yang mungkin wajar, ya, tapi tetap saja itu diharamkan. Apalagi kalau suudzonnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita begitu banyak kebaikan. Ya, kok bisa suudzon kepada Allah? Nah, ini adalah dosa yang besar sampai suudzon kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran, suudzon ini bukan kebiasaan seorang muslim. Suudzon ini adalah kebiasaan orang-orang munafik ataupun orang musyrik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas sawu. Dan dia akan mengazab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki ataupun munafik dari kalangan wanita. Ya, begitu juga orang musyrik dari kalangan laki-laki dan orang musyrik dari kalangan wanita. Az-dhannina, yang mana mereka memiliki prasangka kepada Allah, zanna sawu, dengan prasangka yang buruk. Nah, ini berarti menunjukkan suudzon itu adalah sifatnya orang munafik dan orang musyrik. Nah, yang menjadi pertanyaan, di manakah letak suudzon kepada Allah ketika seorang membunuh anaknya? Kenapa kita katakan orang yang bunuh anaknya karena takut makan bersamanya itu adalah bentuk suudzon kepada Allah? Sebenarnya ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Karena yang memberi rizki anaknya itu siapa? Allah. Kalau dia khawatir, ya, anaknya itu akan makan bersama dia, ya, seolah-olah dia menyangka Allah tidak mampu untuk memberikan rizki kepada anak tersebut. Ini adalah bentuk suudzon kepada Allah. Ya, maka ingat, Allah telah menanggung rizkimu. Allah juga telah menanggung rizki anakmu. Bahkan seluruh manusia sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Maka jangan pernah seorang suudzon kepada Allah. Baik, makanya Allah berfirman dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun atau makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali telah Allah tanggung rizkinya, ya, dan berbuat
suudzon kepada Allah itu haram, ya, baik dalam masalah rezeki ataupun dalam masalah yang lain. Ya, misalnya kita ini sudah berdoa misalnya, kok enggak dikabulkan juga. Jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Ya, di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Ya, kok sudah rajin sembahyang, rezekinya kada lancar-lancar nih, kayak apa kisahnya? Ya padahal pas belum sembahyang ya asal lancar-lancar aja. Ya, maka jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Ya, pasti Allah memiliki hikmah ya dalam perkara tersebut. Ketika orang kafir saja yang mana mereka ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, diberi rezeki oleh Allah, bagaimana lagi bagi mereka yang taat kepada Allah? Pasti Allah juga akan memberikan rezeki kepada mereka. Ya, tapi ingat, jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang namanya rezeki kan tidak selalu bentuknya apa? Uang. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang namanya rezeki itu tidak mesti harus bentuknya uang. Hidup yang nyaman, bebas dari penyakit, ya, anak-anak taat misalnya, mudah diatur, itu adalah rezeki yang tidak sebanding dengan rezeki berupa harta dan uang. Ya. Nah, cuman terkadang ya itu, Bang. Ya, ketika itu tidak disadari, akhirnya dia pun bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik untuk menghindarkan diri kita dari bersikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan yang berkaitan tentang dosa yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita menyisakan satu dosa lagi, yaitu tentang berzina dengan istri tetangga. Wallahu a'lam. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.